Zanzabela kembali tanggapi reaksi Novi yang baru-baru ini memamerkan jejak riwayat kesehatannya saat menjadi pramugari dan juga melakukan tes urin terbarunya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah atas segala tudingan terkait penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dialamatkan kepada dirinya. Sebelumnya, konten kreator yang giat menyoroti permasalahan hukum di sosial media tersebut menyebut Novi terlalu overacting dalam kasusnya dengan Agus Salim, korban dari penyiraman air keras yang ia bantu hingga mendapatkan donasi sebesar 1,5 miliar rupiah. Usai Novi melakukan tes urin, Zanzabela kembali menantang Novi yang seharusnya juga melakukan tes rambut. Tidak hanya itu, Zanzabela juga menyoroti kehidupan pribadi Novi yang menurutnya sangat hedon hingga ia pun meragukan dan mempertanyakan jika Novi saja selalu melihat segala sesuatu dari kesenangan materi, lalu bagaimana ia bisa bergerak di bidang sosial kemanusiaan yang diperuntukkan untuk orang lain? Oke, hari ini tanggal 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan. Ini nomornya 144 dan akan langsung diserahkan. Hari ini saya habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk meminta story dari 2012 sampai 2020. Terakhir saya medical check up itu bulan Maret dan saya resign di bulan November. Tidak pernah memiliki story atau ada masalah terkait penggunaan obat-obat terlarang ya guys. Saya tidak pernah menggunakan itu. Dan hari ini juga saya sudah mengecek tes urin tanggal 25 Oktober 2024. Hasilnya ada di sini semua. Insya Allah ini menjadi bukti dan fakta yang ada. Terima kasih semuanya. Nah, oke, jadi ini adalah pengecekan tanggal 25 Oktober 2024 ya. Ini nominalnya, bayar pakai pribadi. Nah, ini hasilnya guys ya. Ini hasilnya negatif. Ini baru kemarin loh ya. Negatif. Kita cek urin. Tentang katanya saya difitnah terkait memakai katanya gitu. Nah, ini ada tahun-tahun yang sebelumnya juga guys. Nah, tuh 2020 tuh terakhir saya di Sriwijaya. Nah, ini ada buktinya semua nih, lengkap guys. Ya, tuh lengkap semua. Tuh 2019, 2018 nih ada semua lengkap. Kalau lu tes urin saja itu tidak cukup, coba tes rambut. Terus dibilang jangan bawa-bawa masa lalu. Kenapa tidak boleh membawa masa lalu? Dia bergerak di bidang sosial, di bidang kemanusiaan. Kalau dia saja head on, ya, ngomongnya aja R-nya udah susah banget karena keberatan vinir menurut gue. Terus banyak lagi permak-permakan, itu setelah apa? Kenapa harus takut kalau kita dihujat netizen sedangkan kita di posisi yang benar, kita membela korban. Si Novi itu pun sebagai petugas kemanusiaan, dia merepost kok orang-orang yang ngata-ngatain si Agus. Bahkan menurut saya harusnya Novi dan penggemarnya ini adalah orang yang paling bertanggung jawab ketika banyaknya nanti terjadi penyiraman air keras kepada orang lain. Kenapa? Karena pendukung Novi ini banyak sekali menormalkan kejadian itu. Karena saking mau membelanya Novi, mereka bilang, baguslah si Agus itu disiram. Dibebaskan aja orang yang menyiramnya. Menurut saya ini udah keterlaluan. Tidak bisa dimaafkan. Pro kontra terkait uang donasi yang diributkan pihak Agus dan Novi kini banyak memantik perhatian sejumlah pihak untuk menyoroti legalitas yayasan yang dimiliki Novi. Selain pihak kuasa hukum Agus, Zanzabela juga gencar menyuarakan untuk pihak-pihak terkait seharusnya segera mengaudit yayasan milik Novi. Karena uang donasi 1,5 miliar yang terkumpul di rekening Agus kini sudah dipindahkan ke rekening yayasan tersebut. Zanzabela menyinggung tentang dugaan penggunaan uang donasi tersebut menjadi tidak tepat sasaran, yang dimana kini uang tersebut dipakai Novi untuk operasional perawatan para ODGJ yang ada di yayasan tersebut. Kalau memang nggak takut, ngapain suruh-suruh cabut laporan? Suruh aja si Novi ngadapinnya. Audit yayasannya, cek uangnya, uang udah dipegang dia kok. Terus dia pakai juga entah mandat siapa untuk penggunaan operasional ODGJ yang ada di tempat dia. Kalau dia mau, ya silakan dia buka donasi sendiri.
kenapa uang yang ada di rekening Agus yang diambil gitu kan. Kadang-kadang kita harus berpikir cerdas dan netral. Kalau gue tidak akan membenarkan apapun yang dilakukan oleh netizen dan Novi untuk menggiring opini menjelekkan Agus sebagai korban. Kami minta agar Dinas Sosial mengaudit, pihak kepolisian mengaudit Yayasan Peduli Kemanusiaan itu. Dan kalau bisa, pemilik yayasan minta sumpah pocong apakah selama dia menggunakan yayasan itu, dia menggunakan uangnya atau tidak. Menggunakan untuk kepentingan pribadi atau tidak. Karena mereka ini semua diuntungkan juga karena ada uang masuk dengan kesedihan yang menimpa Agus. Nah, tolonglah. Kita bukan mencari sensasi. Kalau kalian minta maaf dan meluruskan kembali, tidak mempermalukan, itu akan saya pertimbangkan kembali gitu. Saya nggak takut karena saya benar. Saya nangis ini karena saya sedih gitu. Kok bisa-bisanya kita peduli sama Mas Agus, kita bela-belain kayak gini buat Mas Agus, bukan buat pribadi saya, apa? Buat pribadi saya. Gitu, jadi saya sekali lagi nggak takut untuk diaudit yayasan kami, silakan ya, silakan. Karena kita juga semuanya transparan, gitu. Tidak hanya Novi, Zanzabella juga menyoroti sikap John LBF yang belum lama ini juga ikut bersuara terkait kasus Novi dengan Agus. Menurut Zanzabella, John sebagai public figure tidak kemudian lantas meremehkan keadilan. Apalagi kalau memang Novi tidak takut, untuk apa menyuruh pihak Agus untuk mencabut laporan? Dan kalau memang tidak takut, Novi seharusnya siap menghadapi laporan Agus tersebut. Zanzabella juga menambahkan bahwa jika memang John LBF meminta Agus untuk mencabut laporan tersebut, maka sama saja ia telah melarang seseorang untuk menggunakan hak konstitusionalnya. Maka di situ tidak ada kapasitas John LBF kepada siapapun. Walau di satu sisi John LBF juga sudah menghimbau netizen agar tidak lagi menghujat Agus. Saya juga mau sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, stop bully Agus. Stop, hentikan Anda mengeluarkan komentar-komentar negatif tentang Agus. Coba bayangin Anda atau keluarga Anda di posisi Agus. Apapun itu kita nggak berhak menilai atau menjudge seseorang, oh lu salah, lu bener. Hanya Allah yang berhak menghakimi manusia. Manusia dilarang saling menghakimi manusia. Kalau kamu nggak bisa kasih solusi, diem. Saya itu point of view-nya ada di posisi Agus tadi. Coba benar-benar resapi kata-kata saya. Bayangin posisi Anda di posisi Agus. Masih mau nggak Anda bully dia? Masih ada hati nggak Anda bully dia? Apapun itu yang terlihat di Anda, baik buruknya Agus, Anda kira-kira punya hati nggak sih? Ngebully Agus. Saya nggak ada loh ngebully Agus, saya justru memberikan saran yang terbaik untuk Agus. Dan saya sampaikan untuk netizen, ada komen-komen, pantas lu kena air keras, lu bisa ngomong itu karena lu nggak ngalamin. Kalau kamu ngalamin di posisi Agus, betapa gelapnya dunia. Kalau Agus bilang depresi, aku sedih, itu real. Coba bayangin posisimu di Agus. Kalau kamu bisa empati, jadi jangan simpati kalau lihat orang, kasihan. Empati, ikut merasakan penderitaan orang. Kasihlah empati itu pada kondisi Agus. Gak boleh dibully. Abang John, kita sepakat bahwasannya tidak ada korban dari tindak kriminalitas yang boleh dibully sampai menormalisasikan penyiraman air keras yang dilakukan kepada Agus. Ya, itu udah bagus, Bang. Tapi kemudian ada pelanggaran di sini yang Abang menurutku offside. Kenapa? Karena Abang telah melarang orang untuk menggunakan hak konstitusionalnya dengan Abang bilang, saya mengecam kalau ada oknum-oknum yang menyuruh-nyuruh Agus membuat LP untuk Novi. Memangnya kenapa, Bang? Ada seseorang warga negara Indonesia yang sedang meminta perlindungan hukum kepada penegak hukum. Itu normal dan wajar, Bang. Tidak boleh ada kecaman di sini, Abang. Bang berbicara tentang Agus yang sebagai korban itu sudah bagus, Bang. Kapasitasnya adalah kemanusiaan. Tapi ketika Abang berbicara tentang penekanan, melarang orang untuk menggunakan hak konstitusionalnya, maka di situ tidak ada kapasitas Abang sebagai siapapun. Karena Abang bukan perwakilan dari siapapun. Kalau memang benar, kecuali Abang memang perwakilan dari institusi-institusi yang memang menyuruh untuk melarang Agus ini membuat laporan, menyerang Novi. Novi ini juga bukan baik-baik kali, Bang. Coba dia Abang pikirkan ya. Saya kemarin sudah posting, saya akan kasih uang 240 juta untuk Agus. Ya, ini untuk Agus nih. Kalau Agus bersedia mencabut LP-nya 7 hari ke depan, terhitung dari kemarin. Kenapa saya kasih waktu? Ya, harus biar cepat.
biar dia bisa fokus kepada pemulihan kesehatannya.